untuk menakut-nakuti. Oke, jadi sebenarnya bukan masalah agent apa, agent Bukan. baik, agent tidak baik. Sebenarnya tergantung dari staffnya mau agak ribet nggak. Betul, betul. Sebenarnya hari-hari ini aku punya tekanan Mbak, konten khususnya hari ini. Wah, kepala aku pusing banget. Dimana itu komplainnya itu non-stop dan nggak masuk akal gitu loh. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana yang jualan online ataupun offline, Iya, lebih baik berhati-hati. Nah, Karena kita tidak tahu siapa yang nggak suka sama kita. iya, betul. Kenapa saya bilang sama Mbak Kontreng? Kenapa saya jagain Mbak Kontreng? Kenapa lagi-lagi jalan satu orang itu larinya cepat, tapi jalan berdua itu larinya yang lambat. Bukan berarti saya menghalang-halangi Mbak Kontreng untuk lebih besar lagi. Cuman saya selalu mengingatkan Mbak Kontreng bahwa kamu ada di bawah kontrak ID 407. Jadi saya selalu mengingatkan itu. Jadi buat yang di luar sana merasa yang saya mengekang atau karena baru kenal sama Mbak Kontreng, tidak. Kalau Anda memang bisa mendukung Mbak Kontreng untuk menjadi lebih baik lagi, siapapun Anda, saya tantang Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, Dan dan kebetulan ya saya ini kalau dibilang sering berbagi informasi itu justru dengan agensi yang staff grassroots. Jadi memang dia di lapangan. Jadi kayak Betul. Boni itu kan juga di lapangan. Jadi kayak kemarin meskipun saya sampai viral, Boni itu juga ngubungi saya. Jadi Betul. dia juga khawatir, nanya bagaimana itu ada. Jadi sebenarnya justru kita kontak itu jarang, tapi kontaknya itu di saat-saat posisi kita sedang posisi mungkin care di situ. Dan sekali lagi Mbak Kontreng nyari saya bukan karena ingin cari pembenaran atau apa ya. Rumahnya deket Mbak, sebenarnya dia ambil kesempatan ya, dia beli di kantorku ya. Jadi buat mbaknya yang di luar yang selalu salah paham, saya tidak tahu Kontreng sejauh apa. Saya kenal dia waktu konselor dan saya tidak begitu peduli sama dia. Cuman kebetulan saya dipindah ke Jingwan, jadi keakraban kita mulai ada. Jadi makin lebih ya. Kalau aku dipindah ke KOSWB kayaknya kita nggak sedekat ini ya. Iyalah, kamu sampai waktu di sentral aja. Iya, waktu aku di sentral aja dia nggak pernah nyari aku. Jadi Iya. bukan cari pembenaran ya mbaknya. Saya sekali lagi nggak mau bahas, tapi terima kasih aja. Kalau memang bos besar beda sama kayak staff kecil kayak gini, jadi gajinya cuman underpay. Aku bisa komplain sama bosku ntar. Jadi ayolah sama-sama orang Indonesia saling mendukung, bukan cari masalah, tapi kita cari solusi bareng-bareng. Saya lihat mbaknya ngasih informasi dengan baik, saya merasa bangga. Jadi bukan informasi yang jelek aja yang keluar dari mulut Anda, tapi informasi-informasi yang bagus. Ini saya panjang, ntar saya potong-potong Mbak ya. Soalnya kenapa? Aku udah janjian sama Mbak Kontreng, kita nggak akan bahas yang lama. Ya, Jadi buat pokoknya mbaknya, buat mbaknya ya berhati-hati karena kali ini semuanya semakin ketat dan apapun itu kita memang di sini tamu ya, ikuti aturan, terutama aturan pelanggaran kontrak kerja seperti tamu, ya. tamu. Itu yang saya dengar dari KJRI. Jadi Mbak Kontreng mengatakan bahwa kita tamu. Iya, tamu. Oke, whatever. Whatever. Terima kasih. Jualan online ketangkep dan sekarang visanya nggak bisa keluar. Buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana yang soalnya ini ada satu kasus di mana mbaknya jualan online ketangkep. Mbak Kontreng ada cerita nggak? Ada jualan online dan itu sudah masuk laporan dan si ID akhirnya dia sendiri nggak menyadari renew dengan satu majikan yang sama tidak bisa di kontrak kelima. Jadi tidak bisa diproses ya. Buat mbak-mbaknya yang saat ini jualan online atau offline, hati-hati kalau sedang diincar sama Ya. si ID special intelligence itu. Ya, karena ada cyber intelligence juga. Jadi lebih berhati-hati aja. Kalau memang mempunyai kegiatan transaksi, jangan sampai di-up di media sosial. Jadi buat mbak-mbaknya yang sering ngasih nomor rekening, Ya, nomor rekening di tempat-tempat media sosial, hati-hati. Apalagi sekarang banyak orang baik tiba-tiba utangnya dibayarin. Jadi semuanya buat mbak-mbaknya yang online, jualan online hati-hati. Yang jualan offline juga lebih hati-hati. Lebih berhati-hati lagi. Karena kalau offline itu lebih mudah. Kalau online itu kan masih memerlukan investigasi ya. Iya. Nah, kayak yang 2 tahun lalu kalau nggak salah kasusnya, itu mbaknya di KOSWB yang saya nggak tahu cerita yang sebenarnya, tapi beliau ada konsultasi ke saya dan bikin status bahwa sebenarnya dia tidak jualan, dia hanya membeli nasi, tapi ternyata foto-foto di saat sidang karena teman saya mengikuti masa sidangnya itu membuktikan si mbaknya ini berjualan. Jadi mencari pembenaran, ngomong sama sampean kalau dia nggak jualan, tapi dengan pembuktian di jualan online. Ya, Buat mbak-mbaknya ya,
Jadi polisi itu sudah memberikan foto transaksi, Oke. ya hal-hal seperti itu. Jadi lebih berhati-hati karena begini, misal ya kamu sudah jadi bidikan, nah itu sudah jadi bidikan lebih berhati-hati lagi. Nah itu dia, karena setelah sidang sampai mau sidang itu ternyata udah bukti itu ada semua. Karena polisi Hong Kong tidak akan menuduh begitu aja ya Mbak ya. Beda sama kita yang sering mengira, menduga, percaya kalau dia melakukan sesuatu pada kita tanpa bukti. Kita sukanya menuduh tanpa bukti. Aku nggak suka kamu, aku akan kasih kamu alasan-alasan yang tidak perlu, membuat pembenaran, dan akhirnya semua orang menghukum kamu karena aku nggak suka kamu. Tapi hukum di Hong Kong adalah kalau ada bukti baru mereka berani bertindak. Baru mereka bertindak. Jadi itu anaknya yang kemarin yang dengan satu majikan yang sama, tapi dia untungnya dia mental siap. Jadi dia memang planning sudah tidak mau bekerja, mau pulang, tapi majikan menginginkan dia untuk renew lagi. Gitu. Oke. Nah, tapi visa nggak bisa turun. Visa nggak bisa turun, dan waktu itu dia kontak di waktu itu kan dia di grup bertanya, terus ada yang kasih tahu nomor saya, terus aku tanya, kamu ada kegiatan apa? Nah karena ini ada beberapa kasus di sejak tahun 2015 sebenarnya, saya sudah beberapa kasus yang deportasi dengan tanpa alasan. Itu deportasi dengan tanpa alasan dan blacklist ya. Nah itu terjadi kalau nggak salah yang pertama adalah Fitriah waktu itu, karena dicurigai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal. Oke, sebenarnya jujur ya, imigrasi Hong Kong tidak alasan untuk memulangkan seseorang. Karena saya, Mas Sandro, sering berkecimpung di imigrasi, keluar masuk imigrasi dengan sampai kita masuk ruangan 2 kali 24 jam kita pernah ya, kayak di penjara kecil itu kita pernah. Itu jadi kan kita tahu waktunya seperti itu. Jadi waktu kita Hongkong itu sebenarnya kamu ditahan 48 jam. Bukan Hongkong, kita itu masuk Hongkong nggak bisa masuk. Iya, makanya kan kayak di investigasi itu 48 jam memang. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, banyak hal yang kita tidak tahu dan bukan tanpa alasan. Imigrasi Hong Kong mendeportasi mbaknya dan blacklist. Di antara puluhan ribu orang, kenapa kamu yang di blacklist? Pasti ada alasannya. Dan waktu itu kalau nggak salah saya punya datanya dari itu 8 anak. 8 anak ya? Ya, 8 anak, dan suratnya sama, kasusnya hampir sama setelah saya investigasi, tapi terus di situ kalau selanjutnya belakangan ini adalah sudah beda lagi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang kebetulan ada sharing dengan Boni yang dari agen lain. Dia juga sering sharing sama saya. Jadi sebenarnya saya tuh sharing dengan setiap staf agensi ya. Kalau memang ada kasus, ada apa, mereka memang kasih tahu saya, dalam artian untuk berbagi informasi dengan teman-teman. Nah, waktu itu Boni yang dari agen ENE itu juga itu kan juga mengasih tahu saya, buktinya kurang lebih sama. Dol, ini loh, anakku nggak turun visa gara-gara dia apa? Jualan online. Kok tahu, Bon? Aku yang ngomong gitu kan. Lah ngerti nggak? Sering ngomong apa? Kon delok HP-nya ning kegiatan apa jualan online. Nah, jadi ada informasi-informasi seperti itu yang kalau memang agennya siapa, saya pasti sebutkan. Jadi karena memang kita itu buktinya akurat ya, jadi kita itu butuh untuk saling interaksi, untuk saling memberikan informasi dan mendidik massa. Jadi bukan